informasi dari seorang tabib di mana virus tersebut tidak akan menjalar ke seluruh tubuh ketika 1 jam 13 menit. Mungkin saja istri jenengan ini kesimpulannya dibawa ke dalam paraduma, dicuci otaknya untuk membawa virus itu. Otomatis dengan membawa virus itu kan tertular karena membawa sih tujuannya untuk menularkan kepada kami. Namun yang kena cuma teman saya satu, tapi alhamdulillah sudah mulai disembuhkan. Namun hilang ini kemana? Berarti temanmu yang sempat dibakar oleh istri saya itu sekarang menghilang. Tidak ada. Kami sudah muter-muter mencarinya. Nih, barangkali tempat meninggalnya istri jenengan di mana? Tidak jauh dari tempat kalian kehilangan temanmu itu. Dari tempat temanmu terbakar. Berarti sukun gawangana. Lah terus jasad. Tapi memang istri saya sebelum dia mengatakan ingin pergi ke surga itu, dia sempat saya tanyakan, lalu sekarang kau mau kemana? Saya mau mengambil sesuatu. Hanya itu saja. Mungkin itu diiming-imingi jihad masuk surga, padahal itu diembani tugas ngebom itu. Teroris, Mas. Saya tidak tahu. Iya. Di sini saya benar-benar menjadi laki-laki yang tidak berdaya untuk mengatur istri saya sendiri. Seperti ini, Kak. Sebelumnya saya ikut berduka cita atas meninggalnya istri jenengan. Apa itu enggak ini, Mas? Maksudnya waktu maaf Kakek Karyoto, itu ketika ketemu istrinya sudah kondisi tergeletak atau memang maksudnya iya tersengal-sengal? Apa enggak ada pencegahan atau diobati, kayak mencoba diobati gitu? Saya melihatnya sudah tergeletak. Badannya seperti orang terkena penyakit kuning. Hanya saja kuning yang ada di tubuhnya itu seperti bercak-bercak saja. Ya itu berarti kan virus Crodida. Saya tidak berani menyentuh karena di sekeliling jasad istri saya ada beberapa, mungkin ada 3 atau 4 orang yang saya rasa itu bagian dari para aduma. Sungguh manusia, kalaulah para aduma cara kerjanya seperti itu untuk menyiarkan agama para aduma, saya benar-benar tidak setuju di wilayah ini terdapat agama yang seperti itu. Itulah alasan kenapa kami memerangi kesesatannya. Cukup saya saja yang merasakan hal semacam ini. Saya tidak mau warga di sekitar wilayah ini akan bernasib sama dengan saya. Suami yang ditinggal istrinya, istri yang ditinggal suaminya, ataupun suami istri yang ditinggal anaknya. Tapi itulah minta tolong, Kek. Siapa tahu jenengan tahu apa melihat keberadaan teman saya. Tapi saya rasa temanmu tidak terlalu jauh dari tempat itu. Kami sudah muter-muter. Bahkan titik yang kita awal mencari kita sudah muter sampai 2 kali, belum ketemu juga loh. Apa masa iya temanmu dibawa oleh mereka? Nah itu yang jadi pertanyaan. Berarti kan memang ada tujuan tertentu. Paham. Berarti kita jangan cari secara ini sekarang. Kita harus atur strategi. Pasti ini masalah keimanan manusia. Sebenarnya kalau kita sebagai seorang muslim menyadari kalau hal itu salah, insya Allah pikiran kita akan terjaga tentang semua kata-kata yang masuk yang diberikan oleh pihak para aduma. Terkadang seperti ini kayak memang mereka mendirikan itu kan tidak mungkin hanya kemampuan sederhana saja. Ya. Itulah mereka sudah mempersiapkan segala hal untuk melancarkan agamanya
agar tujuan dari agama itu tercapai. Sekarang sudah mulai terbongkar kayak siapapun yang masuk ke agama itu, anak yang di dalam kandungan itu akan terbunuh. Itu satu. Berarti ada penumbalan. Lah, Kalaulah agama berdiri, ada salah satu hukum mereka yang harus menumbalkan makhluk hidup, itu sudah tidak dibenarkan. Sudah dipastikan agama itu adalah agama yang sesat. ya mari kita memperjuangkan agar tidak semakin banyak korban yang masuk ke dalam sana. Tapi mungkin ini akan bermanfaat bagimu. Saya pernah mendengar istri saya mengatakan awal-awal dia masuk ke dalam agama para adema. Istri saya itu mengatakan, suamiku, saya berdoa di hadapan junjunganku itu ternyata benar-benar dijawab secara langsung. Apakah di sini memang perkataan istri saya itu benar seperti itu atau bagaimana? Menurutmu, apakah itu hanya kias? Seperti ini ya. Kita seringkali takjub dengan sesuatu yang tidak bisa dipikir secara akal Nalar. nalar ya. Namun percayalah, memang ada sebagian makhluk yang pekerjaannya itu meneliti sesuatu pekerjaan untuk sebagai pertunjukan agar terlihat tidak nalar. Kalau bahasa kami itu sulap Ya benar. ya. Sedikit ada sentuhan sihir. Ya mungkin bisa. Maka dari itu ada pepatah yang pernah berpesan, jadi wong ojo gampang gumungan. Ya. Tidak gampang heran. Kaguman, dengan kagum, sesuatu. heran. Kita hidup di dunia ini jangan gampang sekali kagum dengan sesama makhluk hidup. Aja getunan. Ya. Kenapa kita heran dengan makhluk hidup, padahal makhluk hidup itu ada yang menciptakan? Nah, Kenapa kita tidak heran ataupun kagum dengan yang maha mencipta? Kan harusnya seperti itu. yang menjadi masalah kayak kebanyakan dari mereka semua tidak pernah berpikir sampai sedalam itu. Jadi apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan menurut dia itu luar biasa, dia langsung gampang sekali mengimani. Dimakan mentah-mentah. Nah, Mentah. makanya ya, Mungkin kakek punya itu. anak berapa? Satu, Ya itu dikasih wawasan. kami diberi amanah seorang anak ketika umur kami sudah tua. Anak kami masih kecil. Oh sering gawe apa? Kayak jenengan anak siji kayak. Tidak juga. Ya sudah manusia. Saya hanya ingin meminta maaf atas nama istri saya. Dan saya berharap kalian sudi untuk mendoakan istri saya. Walaupun di akhir hidupnya dia mungkin sudah terjerumus ke agama yang sesat ini. Namanya Nakiem tadi ya. Dan jenengan juga jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim. kalau melihat informasi mengenai teman saya namanya Sogun itu. Ciri-cirinya Mas, sampaikan ciri-cirinya kepada Mas. kami. Udah Saya lihat akan, tadi? Udah saya lihat. akan bantu kalian untuk mencari teman kalian. Iya. Bukankah teman kalian badannya sedikit Ya. Gede. isi? Terus ada gambarnya itu tato, kalau di bangsa itu tato nanti. Ya, Gambar-gambar di itu. saya benar-benar memohon Makasih, maaf ya. pada kalian. Terus Sudah kita merepotkan. ya, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Kesimpulannya di sini teman-teman, ini adalah kakek Karyoto selaku suami dari nenek Nakiem yang memakai baju merah yang menyebarkan virus tersebut. Nenek Nakiem sekarang itu kabarnya sudah meninggal dunia gara-gara virus itu. Berarti kan memang
kalau bahasa kerennya itu ada teroris yang apa namanya, yang diiming-iming surga atau jihad, menggunakan kehidupannya si Nakiyem agar menyerang kami, menyalurkan virus tersebut. Namun alhamdulillah kami terlindungi ya. Cuma ini Shogun ini yang harus menjadi apa, PR kita. Kemana sih Shogun? Lah tadi Minon mengatakan kita nggak bisa cari secara ini, mereka cari model itu berapa? Ya kalau logika, ditutupi apa? nah itu kan kita harus memerlukan sesuatu hal, nanti tolong disiapkan itu. Jadi sih aku tak nyiapnya. Ya, Siapkan dulu ya teman-teman Ya. ya untuk pemanggilan atau membuka benteng untuk masuk gunung. kun. Dia jangan hilang-hilang. Jan.